semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 1 akan membahas tentang permainan bola kasti. Kelompok 1 sendiri terdiri dari saya, Kak Sarah, lalu ada Leo Erlangga, dan yang pertama kita akan membahas tentang sejarah dari permainan bola kasti. Penemu dari permainan bola kasti ini sendiri adalah William J. Morgan. Sedangkan permainan bola kasti ini juga sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia, karena permainan bola kasti ini sudah ada sejak penjajahan zaman Belanda dan zaman Jepang. Tapi akhir-akhir ini permainan bola kasti sudah jarang terlihat gitu di sekitar masyarakat kita. Padahal dulu tuh sering banget dimainin di sekolah-sekolah, nggak hanya di sekolah-sekolah tapi juga oleh masyarakat itu sendiri. Sekarang pun kita lihat sudah jarang gitu adanya pertandingan atau kompetisi resmi dari permainan bola kasti ini sendiri gitu. Tapi perkenalan permainan bola kasti ini tetap ada di sekolah-sekolah gitu. Nah, selanjutnya permainan bola kasti ini itu merupakan permainan beregu, di mana terdiri dari 2 regu yang setiap regunya itu memiliki 12 anggota gitu, 12 orang. Nah, untuk permainannya ini sendiri dilakukan di lapangan rumput, di mana perbandingan lebar banding panjangnya itu 1:2. Kemudian di sekeliling lapangannya ini terdapat pos-pos, di mana itu bisa jadi pos pertolongan dan pos bebas yang letaknya itu di akhir setelah pemainnya ini selesai mengelilingi setiap pos yang ada gitu di akhir. Selanjutnya di permainan bola kasti ini juga terdapat regu pemukul, di mana dia regu yang bermain lebih dahulu, lalu ada regu lapangan di mana dia yang menjaga dan menangkap bola untuk mengenai si regu pemukul tersebut gitu. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang peraturan, perlengkapan, cara bermain, dan teknik-teknik dasar yang ada dalam permainan bola kasti, yang mana akan dijelaskan oleh anggota kelompok 1 yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlengkapan dan peraturan permainan bola kasti. Nah, langsung saja. Untuk perlengkapan bola kasti itu terdiri dari 3 alat. Nah, yang pertama ada pemukul bola kasti, yang kedua ada bola kasti, yang ketiga ada bendera. Nah, bendera ini adalah akan digunakan sebagai penanda untuk yang pemberhentian atau pos-pos pemberhentian pada saat permainan. Nah, selanjutnya ada peraturan permainan bola kasti. Nah, untuk peraturan permainan bola kasti ini terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama mengenai jumlah pemain. Nah, jumlah pemain permainan bola kasti ini idealnya itu terdiri dari 12 orang setiap regunya gitu. Jadi permainan itu terdiri dari 2 regu, dan setiap regunya terdiri dari 12 orang gitu. Nah, selanjutnya ada waktu permainan. Nah, mengenai waktu permainan bola kasti ini terdiri dari 2 babak, yang mana setiap babaknya ini akan menghabiskan waktu sekitar 20-30 menit. Nah, dan di antara babak 1 dan 2 itu biasanya dilakukan istirahat selama 15 menit. Selanjutnya ada wasit. Nah, untuk permainan bola kasti ini terdiri dari 1 wasit yang didampingi oleh 3 orang penjaga garis dan 1 orang yang sebagai pencatat waktu. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya regu pemukul. Nah, regu pemukul ini setiap pemainnya diberikan kesempatan untuk melakukan 1 kali pukulan. Adapun untuk pemain yang terakhir itu biasanya 3 kali diberikan 3 kali kesempatan dalam memukul gitu.
Nah, selanjutnya adapun setelah memukul itu alat pemukulnya harus diletakkan di ruang pemukul. Jadi kalau misalnya alat pemukul tersebut tidak disimpan di dalam ruang pemukul, maka pemain tersebut tidak akan mendapatkan nilai atau tidak akan mendapatkan poin. Adapun pukulan yang benar itu adalah pukulan yang melewati garis pukul dan tidak mengenai tangan si pemukul. Oke, selanjutnya ada regu penjaga. Nah, adapun tugas dari regu penjaga ini yaitu ada dua. Yang pastinya yang pertama adalah mengalahkan atau mematikan lawan gitu, dengan cara menangkap langsung bola yang dipukul oleh pemukul gitu, atau dengan cara melempar bola kepada si pemukul. Selanjutnya ada juga yang kedua itu membakar ruang bebas. Artinya adalah menempati ruang bebas apabila kosong gitu, bersih. Nah, selanjutnya ada juga pelambung. Nah, pelambung ini adalah orang yang memberikan atau melambungkan bola kepada si pemukul. Tugasnya ada dua. Yang pertama, si pelambung ini harus melambungkan bola sesuai dengan permintaan si pemukul. Yang kedua, apabila pelambung ini tidak memberikan bola sesuai dengan permintaan pemukul, maka pemukul ini boleh untuk tidak memukulnya gitu. Dan apabila kejadian ini terjadi sebanyak 3 kali berturut-turut, maka si pemukul ini boleh langsung beralih ke tempat pemberhentian pertama gitu. Selanjutnya ada pergantian tempat. Nah, untuk pergantian tempat ini terjadi apabila pergantian tempat antara regu penjaga dan regu pemukul itu terjadi apabila yang pertama ada salah satu pemain atau pemain dari regu pemukul yang terkena bola. Nah, yang kedua ini terjadi apabila si tim penjaga ini menangkap bola secara langsung, menangkap bola yang dipukul oleh tim pemukul gitu. Nah, apabila terjadi 3 kali berturut-turut, maka terjadilah perpindahan tempat. Nah, yang terakhir itu terjadi apabila alat pemukul ini lepas ketika memukul gitu, maka terjadilah pergantian tempat. Nah, selanjutnya untuk poin yang terakhir yaitu ada cara mendapatkan nilai atau poin. Nah, cara mendapatkan nilai ini ada atau bisa didapatkan dengan beberapa cara. Yang pertama, apabila setelah memukul si pemukul ini dapat setelah memukul dia berlari ke pemberhentian 1, 2, 3 dan ruang bebas secara bertahap, maka dia akan mendapatkan nilai 1 atau poin 1. Yang kedua, apabila si pemain ini setelah memukul dapat melewati tiang-tiang pemberhentian dan kembali ke tempat ruang bebas atas pukulannya sendiri, maka dia akan mendapatkan nilai 2 atau poin 2. Dan yang ketiga, apabila regu penjaga dapat menangkap secara langsung bola yang dipukul oleh tim pemukul, maka akan mendapatkan nilai atau poin 1. Dan yang terakhir, regu yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak, maka dialah pemenangnya. Nah, baik, sekian dari saya mengenai kelengkapan dan peraturan permainan bola kasti. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan adalah teknik dasar dalam permainan bola kasti. Untuk memainkan bola kasti yang baik, tentu saja kita harus mengetahui teknik-teknik bermain bola kasti. Adapun teknik-teknik permainan bola kasti yaitu ada 3. Yang pertama teknik melempar, teknik menangkap, serta teknik memukul bola. Teknik yang pertama yaitu teknik melempar. Adapun teknik melempar terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama teknik melempar bola menyusur tanah, yang kedua teknik melempar bola mendatar, yang ketiga teknik melempar bola melambung, serta yang keempat teknik melempar bola memantul tanah. Teknik melempar bola menyusur tanah, cara melakukannya yaitu yang pertama, kita harus memegang bola pada bagian pangkal ruas jari tangan. Yang kedua, posisi badan kita harus membungkuk.
Yang ketiga, ayunkan lengan bagian depan kita melalui ke bawah. Yang keempat, lakukan lemparan bola menyusur tanah dengan mengarah pada sasaran. Teknik yang kedua yaitu teknik melempar bola mendatar. Cara melakukannya yang pertama, bola kita pegang pada bagian pangkal ruas jari tangan, di antara jari telunjuk, jari tengah, serta jari manis. Sedangkan pada ruas jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk mengontrol bola agar tidak jauh. Yang kedua, badan kita condong ke belakang, lalu ayunkan lengan kita dari bawah ke atas. Yang ketiga, bola kita lempar mendatar setinggi dada ke arah sasaran yang kita tuju. Yang ketiga, lempar bola lambung. Cara melakukannya, bola kita pegang pada bagian pangkal ruas jari tangan, di antara jari telunjuk, jari tengah, serta jari manis. Sedangkan pada bagian jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk mengontrol bola agar tidak jauh. Pada badan yang kedua, badan kita condong ke belakang, lalu ayunkan lengan ke bawah, dari bawah ke atas. Yang ketiga, kemudian kita lemparkan dengan tangan terkuat. Jika kita melempar dengan tangan sebelah kanan, maka kaki kiri yang berada di depan. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, bola kita lempar melambung dan diikuti dengan gerakan lanjutan dengan melangkah kaki belakang ke depan. Yang keempat, pandangan kita harus ke arah sasaran lemparan. Yang keempat, melempar bola memantul tanah. Cara melakukannya, yang pertama, posisi kaki harus ditekuk dan badan kita condong ke depan. Kedua, ayunkan lengan kita ke arah depan bawah. Yang ketiga, bola kita lempar memantul tanah ke tempat arah sasaran. Teknik dasar yang kedua yaitu teknik menangkap bola. Teknik menangkap bola dibagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, teknik menangkap bola mendatar, teknik menangkap bola melambung, teknik menangkap bola menyisir tanah, teknik menangkap bola memantul tanah. Cara untuk melakukan keempat teknik ini pada dasarnya sama, yaitu yang pertama, pandangan mata kita tertuju pada arah datangnya bola. Yang kedua, menangkap bola dengan kedua tangan dan kedua telapak tangan kita terbuka sehingga membentuk setengah bola. Yang ketiga, pada saat perkenaan bola pertama pada telapak tangan, maka harus diikuti sedikit tarikan tangan ke belakang. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan teknik dasar. Nah, teknik dasar yang ketiga itu teknik dasar memukul bola kasti. Nah, yang pertama itu yang harus kita ketahui adalah cara memegang pemukulnya. Nih, pemukulnya. Nah, kita memegang pemukulnya ini di bagian yang kecil. Nah, untuk memukulnya kita harus membuka kaki kita selebar bahu, dan tangan yang memukul itu ada kalau menggunakan tangan kanan di sebelah kanan, bahu kanan, dan jangan lurus-lurus, agak ditekuk sedikit. Dan yang pasti itu kita meminta bola. Nah, meminta bola mau semana bolanya, tinggi, di tengah atau sebawah, itu kita yang minta. Nah, setelah itu kita fokus kepada pelempar bolanya. Nah, jangan fokus ke lemparnya aja, fokus juga ke bolanya saat bola datang, agar saat kita pukul bolanya kena. Nah, gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya emang kena, kita siap-siap untuk lari menuju pos selanjutnya. Nah, di dalam teknik memukul bola ini ada 3 teknik. Nah, teknik yang pertama itu memukul bola datar. Nah, jadi datar itu ya bolanya datar. Nah, terus yang kedua itu memukul bola cara melambung. Melambung itu bolanya tinggi ke atas. Nah, yang ketiga itu dipantulkan ke tanah, bola mantul ke tanah. Nah, itu teknik-teknik dalam permainan bola kasti. Nah, setelah kita mengetahui
peraturan permainan dan teknik dalam permainan bola kasti. Selanjutnya adalah cara bermainnya. Nah, di dalam permainan bola kasti kita ini membutuhkan kerja sama tim, kelincahan dan juga fokus agar kita dapat memukul bolanya supaya bolanya itu hidup, bukan bola mati. Nah, ada lagi sikap yang harus selalu kita junjung tinggi, yaitu sportivitas, bukan sportify ya. Nah, setelah itu cara bermainnya itu terdiri dari 2 tim. Masing-masing tim ada 12 orang. Diberi nomor urut dari 1 sampai dengan 12. Nah, waktu bermainnya itu 20 atau juga 30 menit yang terdiri dari 2 babak. Nah, setiap babaknya itu 20 atau 30 menit. Terus juga untuk pemukul dari 1 sampai 11 itu mendapat 1 kali kesempatan. Nah, yang pemukul terakhir itu baru 3 kali kesempatan. Dan untuk yang memukul dan sekaligus dia bisa kembali lagi ke ruang bebas, dia itu mendapat poinnya 2. Nah, terus kalau yang memukul tetapi dia hinggap-hinggap di pos, tidak langsung ke ruang bebas, itu poinnya 1. Dan untuk yang menjaga, kalau misalnya dia berhasil menangkap bola kastinya pas saat dipukul, itu dapat poin 1 untuk yang jaga. Nah, pemenang di permainan bola kasti ini adalah yang mendapatkan poin terbanyak. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangannya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatannya supaya kita fit selalu di rumah aja, dan jangan lupa olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.